Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Aulia Wiratama dengan NIM 415182100047. Ingin mengerjakan tugas besar 1 deep learning, yaitu video Q&A. Ya, kita masuk saja. Nomor 1, jelaskan ciri utama algoritma machine learning, yaitu adalah supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nomor 2, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Yang pertama ialah pemilihan model yang ditraining untuk melakukan pemetaan dari data ke label, pemilihan nilai hyperparameter, parameter internal dari algoritma pembelajaran, nilai awal parameter model, jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Soal nomor 3 ialah apa definisi dari supervised dan unsupervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah ditraining menggunakan himpunan dan berlabel. Menggunakan himpunan data berlabel. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. Soal nomor 4 ialah jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa menggunakan agent software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Soal nomor 5 ialah apa definisi dari deep learning? Merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi abstraksi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Nomor 6, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Yaitu adalah simplicity, data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya ekstraksi fitur. Hal ini membuat proses pembelajaran deep learning lebih sederhana dibandingkan machine learning. Scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas GPU atau TPU-S. Versatility. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan secara awal. Hal ini membuat model deep learning sebuah model yang mampu terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Reusability. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Soal nomor 7 ialah jelaskan tentang konsep single perceptron. Konsep single perceptron adalah bentuk terkecil minimal sebuah ANN adalah single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Secara matematis, terdapat vektor X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Nomor 8, sebutkan tahapan perceptron training rule. Pertama ialah inisiasi nilai sinapse. Yang kedua, lewatkan input pada neuron. Ketiga, nilai output. 4, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Selanjutnya, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error. Kemudian, lakukan perubahan terhadap learning parameter. Selanjutnya ialah ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold biasanya mendekati 0 atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak threshold kali. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function adalah mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. Nomor 10, jelaskan mengenai univariate and multivariate Gaussian. Univariate Gaussian disebut univariate karena distribusinya bergantung pada satu input variabel. Multivariate Gaussian, distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk
pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data untuk menggunakan deep learning adalah GPU, Graphic Processing Unit atau TPU, Tensor Processing Unit. GPU dan TPU merupakan unit pemproses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Software yang digunakan untuk deep learning Neural Designer, terus Microsoft Cognitive Toolkit. Sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Contoh datasetnya itu ialah Deep Learning ImageNet dan OpenImage. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi parameter data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengalokasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. ME, MPE, MAE, MAPE, MSE, RMSE, RMSPE. Apa tujuan dari pembelajaran pada pemrosesan data? Tujuannya ialah memproses data mentah menggunakan komputer untuk mendapatkan output yang diinginkan. Data tersebut dapat diolah baik secara manual maupun otomatis. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Steepest gradient descent adalah cara tercepat menuju titik terendah, tetapi tidak pada global point of view. Jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima itu ialah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Apa yang dimaksud dengan gradien? Merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y koordinat dengan komponen X aksis. Saya pikir sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.